Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya memakan harta yang haram memiliki dampak yang sangat buruk bagi pelakunya. Adapun di antara kejelekan atau dampak buruk memakan harta yang haram, maka yang pertama adalah orang yang memakan harta haram, maka amalannya dan sedekahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man jama'a amalan haraman." Siapa yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan harta yang haram tersebut, lam yakun lahu fihi ajr, maka tidak akan pernah diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana isruhu alaihi, dan dia akan senantiasa mendapatkan kejelekan atau dosa selama dia tidak meninggalkan harta haram tersebut. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan juga di antara kejelekan memakan harta yang haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tuqbalu salatum bighairi tahur. Sesungguhnya salat seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bersuci. Wala sadaqatun min ghulul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekah dari harta yang didapatkan dengan hasil curang atau mendapatkannya dengan kecurangan. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu yumani wa karumiya, bal man anfaqa minal haram, bahkan siapa yang berinfak dengan harta yang haram, fa innallaha ta'ala yudhimmuhu wa yastahiqu bidzalikal iqab fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang tersebut dan dia berhak mendapatkan azab atau hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullahu salata imri'in fi jawfi haram. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menerima salat seseorang yang pada perutnya, di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, man anfaqal haram fi ta'ah kaman tahhara thawba bil baul. Siapa yang berinfak dengan harta yang haram di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sama dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Wa dzawbu la yutahhiruhu illa al-ma. Dan pakaian itu tidak akan pernah bersih kecuali dengan air. Wa dzambu la yukaffiruhu illa al-halal. Dan sesungguhnya dosa tidak akan pernah diampuni dan dihapuskan kecuali dengan halal. Kaifa yuqbal man akala al-haram amalun aw yurfa' lahu du'a wallahu ta'ala yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka bagaimana mungkin orang yang memakan harta haram itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau doanya diijabah, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah seseorang yang bertakwa di sisinya atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Wahab Ibnul Ward berkata, "Lau kunta qiyamas sariyah ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram." Sekiranya engkau bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan pernah bermanfaat untukmu hingga engkau melihat apa yang telah engkau masukkan di dalam perutmu, apakah dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullahu salata imri'in wa fi jawfi haram hatta yatuba ila Allah taala minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat seseorang di mana pada seseorang tersebut di dalam perutnya ada sesuatu yang haram, ada harta yang haram, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta haram tersebut. Dan diriwayatkan dari Yusuf Ibnu Asbat rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, dia berkata, inna syab idza ta'abbada qala syaitan li'awanihi. Sesungguhnya ketika seorang pemuda, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berkata kepada para bala tentaranya, unzuru min aina mat'amahu. Lihat dari mana dia mendapatkan makanannya. Fa in kana mat'amu su' qala da'uhu yad'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsah. Fa in kana, maka apabila makanannya berasal dari sesuatu yang haram, maka syaitan akan berkata kepada bala tentaranya, tinggalkan orang tersebut. Tinggalkan orang tersebut berletih-letih, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, karena sungguh dirinya telah mencukupkan kalian. Inna jahadahu ma'aklil haram la yanfa'.
Karena sesungguhnya kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dia memakan harta yang haram, maka sesungguhnya ibadah yang dia lakukan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Al-Ghazali, al-ibadah al-ibadat kulluha dha'i'atun ma'aklil haram. Maka ibadah-ibadah tersebut semuanya akan hilang sirna, tidak ada pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan orang tersebut memakan harta yang haram. Wa anna aklal halal huwa asasul ibadah kulluha. Karena sesungguhnya memakan harta yang halal dia adalah merupakan pondasi ibadah seluruhnya. Dan beliau juga berkata, al-ibadatu ma aklil haram kalbina ala amwajil bihar. Sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun bersamaan dengan itu memakan harta yang haram, maka sama dengan bangunan yang dibangun di atas gelombang lautan yang sangat keras.